إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini pula, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang selalu tercurahkan kepada kita semua. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah, wajib bagi kita untuk bersyukur atas segala nikmat tersebut agar Allah menambah nikmat tersebut kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ketika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan andaikan kalian tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka ketahuilah azab Allah begitu pedih. Jamaah sekalian yang berbahagia, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala begitulah banyak sehingga tak mampu kita menghitungnya. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba menghitung atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat beserta salam selalu tetap tercurahkan pula kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang untuk agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yang sampai hari ini kita masih merasakan betapa indahnya Islam. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukmin sejati, mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukmin sejati. Mereka tidak berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an, juga dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah jemaah sekalian, andaikan kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk melaksanakan salat, berpuasa dan yang lainnya. Akan tetapi ketika kita berpaling dari peringatan-peringatan ini, lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala
kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka mereka akan merasakan kehidupan yang amat sempit. Mereka akan merasakan kehidupan yang susah, walaupun mereka bergelimbangan harta kekayaan, tapi mereka tidak merasakan kehidupan yang tenang sesungguhnya. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka kelak di akhirat nanti, kelak pada hari kiamat nanti, mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak mampu melihat. Mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak mampu melihat. Kemudian mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi, ya Allah, lima hasyartani a'ma. Kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta hari ini? Mereka tidak sadar bahwasannya dulu mereka di dunia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar bahwasanya dulu mereka di dunia diberikan kesempatan hidup. Mereka pergunakan tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Karena kata jamaah sekalian, hakikat kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada Allah, lima hasartani a'ma, kenapa kami dalam keadaan buta hari ini? Wa qad kuntu basira, sementara dulu kami di dunia mampu melihat, ya Allah, mampu melihat keindahan dunia, mampu melihat kebesaran-Mu di dunia. Tapi hari ini kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan tak mampu melihat? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah balasan untukmu, demikianlah balasan bagi kalian yang dulu kami berikan peringatan-peringatan lewat ayat-ayat kami, peringatan lewat lisan Nabi SAW, fanasitaha, namun engkau mengabaikan peringatan tersebut, namun engkau lebih memilih kehidupan dunia, namun engkau lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, sementara kehidupan lebih baik dan lebih kekal adalah kehidupan di akhirat, bukan di dunia. Dunianya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sementara saja. Allah menjawab mereka tadi bahwa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, peringatan kami sudah hadir pada dirimu, sudah didengar oleh telingamu, tapi engkau mengabaikan peringatan tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pula kami pun mengabaikan dirimu. Lihatlah jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lihatlah nanti di akhirat kita akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Di dunia ini saja kita diabaikan oleh saudara-saudara kita, bagaimana perasaan hati kita? Tapi ini diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Tentu orang seperti ini adalah orang yang paling merugi nantinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya senantiasa oleh kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu apa tujuan kita di dunia ini. Apakah hanya bertujuan untuk bermegah-megahan saja, bermain-main saja, menumpuk harta kekayaan, ataukah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mampu menjawab atas diri kita masing-masing. Kalau memang kita semua menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hari ini, agar hati mereka tentram, agar hati mereka tenang, mereka minum obat-obatan,
dengan tujuan untuk membuat hati mereka tenang. Pada hakikatnya agar hati itu tentram, agar hati itu tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram bi dzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, karena hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatimu akan menjadi tentram. Inilah ketenangan yang hakiki sebenarnya, bukan ketika kita melihat keindahan dunia, melihat pemandangan yang indah. Inilah keindahan sesungguhnya, bukan. Akan tetapi bagaimana seorang tersebut hadir di majelis ilmu, hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa dunia ini bagaikan tempat persinggahan saja. Suatu saat kita akan meninggalkan harta kekayaan di dunia ini, kekayaan yang kita banggakan di dunia sekarang. Suatu saat itu akan menjadi rebutan bagi orang-orang yang kita tinggalkan di dunia ini. Jabatan yang kita jabatkan sekarang, suatu saat itu hanya tinggal nama. Oleh karenanya, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dikatakan tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka jauh dari Allah, mereka nanti dibangkitkan di dalam keadaan tak mampu melihat. Mereka juga kehidupan di dunia ini akan mengalami kehidupan yang amat susah, yang amat sempit. Tentunya kita semua tidak mau nanti dibangkitkan dalam keadaan rugi. Kita tidak mau nanti dibangkitkan dalam keadaan tak mampu melihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara agar hati kita ditentram, agar hati kita ini damai, yaitu hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Beliau mengatakan, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari Al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling menasihati di antara mereka. Apa balasan bagi mereka? Illa nazalat alaihim sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepada diri-diri mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sebuah bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan apa bekal terbaik untuk menghadapnya. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tahu hakikat diciptakan di dunia ini, agar kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita nantinya dijanjikan akan merasakan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari siksaan api nerakanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.